Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Info Lebat Trigona. Apa kabar teman-teman semua? Sama peternak kelulut maupun yang belum ternak kelulut maupun yang ingin ternak kelulut. Semoga keadaannya sehat semua. Amin. Nah, untuk video kali ini channel Info Lebat Trigona akan sedikit memberikan informasi mengenai mengapa atau penyebab kelulut utama tidak mau naik topping. Apa penyebabnya? Nah, untuk itu ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip dan silahkan di subscribe yang belum di subscribe, dan like, di share, dan jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, untuk teman-teman, banyak faktor penyebab kelulut tidak mau naik topping atau lambat naik topping. Bukan hanya satu faktor saja, tapi banyak faktor, dan itu tidak bisa secara serta-merta kita langsung tangani bisa naik topping. Itu memerlukan pengamatan dulu secara langsung di lokasi sarangnya, apa penyebabnya, karena di sini sebetulnya banyak sekali penyebabnya mengapa kelulut tidak naik topping. Nah, di sini saya rangkum menjadi 5 saja, semoga nanti bisa dipahami, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang kelulutnya tidak naik topping menjadi naik topping. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan di awal, yaitu penyebab kelulut tidak mau naik topping. Yang pertama, pemotongan lock yang tidak pas. Nah, untuk pemotongan lock ini sendiri, usahakan teman-teman potong itu pas press dengan telur. Nah, untuk ngepaskannya bisa kita lihat dari atas, karena di atas lubangnya biasanya ada kantong-kantong madu. Nah, kita bisa lihat dari situ, kita ukur berapa senti, dah kita cocokkan di luar, nanti baru kita potong locknya. Ataupun kita kira-kira mungkin sekitar 1 jengkal kurang lebih dari corongnya, tapi memang ada yang lebih pendek, ada juga ada yang lebih panjang, tapi kira-kiranya kurang lebih sekitar 1 jengkal. Nanti kalau kurang bisa dipotong lagi. Ini bertujuan supaya di dalam locknya tidak ada lagi rongga, atau tidak ada lagi rongga untuk menyimpan kantong madu, jadi isinya telur semua. Dengan begitu secara otomatis kelulutnya nanti akan membuat kantong madu ke dalam topping. Nah, jadi kelulutnya bisa naik ke topping karena space dalam ruangan bawahnya sudah tidak ada lagi untuk menempatkan kantong-kantong madu. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman tidak pancing kelulutnya di dalam topping dengan bipolen ataupun kantong madu. Biasanya habis dipasang topping lalu ditutup dibiarkan. Nah, biasanya ada juga kelulut yang bisa naik ke topping dan ada juga kelulut yang tidak mau naik topping kecuali dipancing. Misalnya kita pancing dengan bipolen 2-3 kantong, jangan banyak-banyak, dan usahakan kantongnya jangan pecah sehingga tidak menimbulkan jamur nanti di dalam toppingnya. Jadi kalau udah koloninya sehat, otomatis koloninya akan membuat sendiri bipolennya, kantong madunya. Kantong madu juga sama, sediakan 2-3 kantong madu, jangan tumpah, usahakan jangan sampai tumpah supaya tidak mengundang hama seperti semut, supaya toppingnya juga tidak basah yang bisa menimbulkan jamur. Nah, dengan begitu biasanya kelulutnya akan terpancing untuk naik ke topping. Kalau cara satu sudah dilakukan masih belum naik, cara kedua dilakukan, dipancing dengan bipolen dan madu ke dalam topping.
Nah, jika ini dua cara ini belum bisa juga, kita bisa tangani dengan cara yang ketiga, yaitu kita cek suhu di dalam topping. Nah, untuk suhu dalam topping ini harus tidak terlalu panas, karena kalau terlalu panas biasanya kelulunya juga tidak mau naik ke topping. Dia akan bertahan di bloknya dan menutup lubang di dalam toppingnya. Dan sebab itu usahakan kita menempatkan sarang di tempat yang teduh. Bila perlu di dalam atau penutup toppingnya diberi aluminium foil supaya lebih dingin. Dengan begitu, dengan kondisi yang tidak terlalu panas, biasanya kelulunya bisa naik atau mau naik karena merasa nyaman dengan sarang tersebut. Mungkin ada yang berpendapat ada yang diletakkan di tempat yang panas bisa menghasilkan kantong madu. Mungkin ada yang bisa, atau mungkin karena kelulutnya ada yang tahan, cuma hasilnya juga tidak bisa signifikan seperti yang kita tempatkan di tempat yang teduh. Selanjutnya untuk suhu sendiri, untuk mengakalinya kita bisa gunakan bahan atau papan topping yang tebal. Ini bertujuan supaya mengurangi panas yang masuk dari luar. Kalau terlalu tipis biasanya kondisi suhu di dalam topping akan terlalu panas. Sebab itu gunakannya minimal sekitar 3 cm lah, papan tebal 3 cm. Lalu tutupnya juga. Jadi dengan ketebalan tersebut insya Allah kelulunya tidak terlalu kepanasan di dalam toppingnya. Nah, lanjut yang keempat, yaitu topping basah. Nah, ini biasanya kalau kita membuat topping menggunakan kayu basah atau masih basah kita paksa buat topping, biasanya topping tersebut bisa menimbulkan jamur. Nah, untuk menimbulkan jamur sendiri, ini kelulu tidak suka tempat-tempat yang lembab atau basah, sehingga kelulunya tidak mau naik topping. Nah, untuk membuat topping sendiri diusahakan harus kering, kayunya memang benar-benar kering, sehingga tidak bisa menimbulkan jamur lagi. Nah, untuk penutupnya, selain dikasih kantong plastik di atasnya, nanti ditutupnya topping itu ditutup topping tersebut kita kasih alas lagi supaya tidak terkena air hujan apabila hujan tidak tembus ke dalam sarang. Karena kalau tembus ke dalam topping, nanti kelulunya juga tidak mau naik topping. Jadi semua bisa dicek sebabnya mengapa kelulu tidak mau naik topping. Mungkin dari salah satu yang sudah disebutkan di atas, kalau teman-teman ada yang mengalami, mungkin bisa ditangani mulai dari sekarang supaya nanti kelulunya cepat naik topping. Sudah pemotongan lock sudah, pancing gunakan bipolen sudah, suhu dalam topping sudah, kondisi topping sudah. Nah, untuk yang terakhir ini, penyebab kelulu tidak mau naik topping biasanya di dalam toppingnya, yaitu ada hama. Mungkin penyebab hama bisa jadi karena ada madu yang tumpah, ataupun kondisi topping basah hingga semut. Kalau madunya tumpah kebanyakan, makanya dari yang tadi saya sarankan jangan terlalu banyak untuk memberikan bipolennya ataupun memberikan madunya, dan jangan sampai tumpah ke lantai topping. Itu bisa menyebabkan jamur, bisa mengundang hama. Nah, jika ada hama biasanya kelulutnya tidak mau naik topping dan malah menutup lubang topping. Biasanya untuk keamanan kelulutnya menutup lubang topping tersebut dengan rapat, bertujuan untuk melindungi sarangnya dari hama tersebut. Ini kalau untuk menanganinya bisa dilakukan satu persatu dulu, tidak usah langsung sekaligus. Misalnya pemotongan locknya dulu,
Nah, dengan pemotongan lock, dipancing dengan lipolen dan madu, apakah sudah bisa naik belum? Jika belum, ditangani dengan cara yang berikutnya. Tapi kalau dengan dua cara di atas sudah bisa naik topping, sudah mau naik topping, tidak perlu lagi dilakukan langkah-langkah berikutnya. Oke teman-teman, cukup 5 itu saja yang perlu teman-teman ketahui penyebab kelulut tidak mau naik topping. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan untuk teman-teman yang bingung mengenai mengapa kelulutnya tidak mau naik topping. Nah, ini 5 solusinya bisa diterapkan satu-satu dulu atau dua. Sudah naik, tidak perlu langkah-langkah berikutnya lagi. Dan jika masih ada kendala bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebah tanpa sengat.